Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dembro sekalian, kembali lagi bersama saya MJ Creator. Jadi pada kali ini kita akan membuat sebuah program. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Scratch untuk membuat sebuah variabel di dalam program. Jadi tentunya untuk masuk di aplikasinya, kita tinggal masuk di Google Chrome, kemudian kita ketikkan Scratch Meet I Do, kemudian kita masukkan akun kita. Kalau belum silakan dibuat dulu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita masuk di tampilan ini, kemudian kita pilih My Stuff ya. Di sini sudah ada beberapa yang pernah saya buat. Nah, sekarang saya akan membagikan kembali bagaimana cara kita membuat sebuah variabel di dalam program. Nah, jadi seperti ini. Misalkan saja pada mata pelajaran matematika, kita telah belajar cara menghitung jarak terdekat dari dua titik yang terdapat di koordinat Kartesius. Jadi pada kesempatan ini, kita akan membuat program untuk menghitung jarak kedua titik tersebut. Jadi tentunya, orang yang menggunakan aplikasi ini akan kita buat, itu akan menginput koordinat titik pertama dan kedua. Setelah itu, program yang akan kita bikin, dia akan menghitung jarak pada kedua titik. Kemudian, menampilkan hasil penghitungan kepada pengguna. Jadi pada program ini, kita akan menggunakan beberapa variabel untuk menyimpan nilai yang diberikan pengguna dan nilai hasil penghitungan. Ya. Misalnya, kita akan menggunakan variabel x1 untuk menyimpan nilai x dari titik 1. Kemudian variabel y1 untuk menyimpan nilai y dari titik 1. Variabel x2 untuk menyimpan nilai x dari titik 2. Dan variabel y2 untuk menyimpan nilai y dari titik 2. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan variabel jarak x dan jarak y untuk menyimpan nilai jarak dalam arah sumbu x dan y dari kedua titik. Serta variabel jarak untuk menyimpan dan menampilkan jarak dari kedua titik. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk penjelasannya itu intinya kita akan membuat sebuah penghitungan ya untuk menampilkan nilai variabel. Di sini sudah pernah ada saya buat ya sebelumnya. Jadi kita bisa lihat dulu ini. Tampilannya nanti itu seperti ini ya, yang ada di stack pane. Stack ini sudah ada. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada variabel ya, x1, y1, x2, y2. Kemudian ada jaraknya. Jadi cara memainkannya ini seperti apa? Kita tinggal klik tombol go, kemudian kita akan memasukkan nilai. Anggap saja di sini saya memasukkan nilai 45. Kemudian kita enter. Masukkan lagi 67. Enter. Kemudian 90. Enter. Kemudian 89. Enter. Setelah itu 90. Enter. Kemudian 90 lagi. Enter. Kemudian 90 lagi. Enter. Nah, di sini sudah ada jaraknya ya. Jadi otomatis nanti aplikasi ini akan menghitung jarak tersebut. Jadi kita akan mencoba untuk mempelajari ini. Kita akan membuat sebuah aplikasinya. Baik, jadi kita keluar dulu ya. Kita bikin yang baru, kita create ya. Jadi setelah masuk di aplikasi Scratch, nah kita akan dihadapkan dengan jendela seperti ini. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kalau kita akan mengubah tampilan seperti ini. Jadi saya akan pilih sprite yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada. Jadi yang ini saya hide atau bisa dihapus juga. Tinggal yang ini orangnya. Jadi ini adalah sprite yang akan kita buat.
Nah, setelah itu kita akan masukkan script areanya ya. Jadi kita masuk di tab code atau pelet, kode pelet. Kemudian kita pilih variabel. Nah, kita langsung saja klik variabel. Nah, kemudian kita menambahkan variabel X1, Y1, X2, Y2. Jadi ini X1, kemudian kita klik OK. Tambahkan lagi X2. Nah, kemudian kita tambahkan lagi jarak X. Jarak X ini sudah ada karena pernah saya buat sebelumnya. Kemudian jarak Y. Kemudian yang terakhir jarak. Kemudian klik OK. Baik, setelah itu kita akan menyusun dulu ini supaya sesuai dengan konsep yang akan kita buat. Jadi X1, X2 seperti ini, kemudian Y1-nya kita simpan di sini. Y2, kemudian jarak. Jadi di sini nanti yang jarak X dan jarak Y ini kita akan sembunyikan atau hide. Jadi kita masuk dulu di tab code. Kemudian kita pilih event. Nah, kita masukkan dulu scriptnya. When ketika tombol go diklik, kita akan meng-hide variabel ya. Berarti kita pilih sini hide variabel. Tambahkan 2 kali. Jadi akan di hide tadi itu adalah jarak X dan jarak Y. Jarak X, kemudian jarak Y. Nah, ini sudah jadi. Nanti dia akan hilang ya kalau untuk ketika diklik atau dijalankan. Nah, itu sudah hilang. Nah, kemudian untuk meminta input dari pengguna, kita harus menambahkan perintah ask and wait pada block sensing. Jadi kita menggunakan block sensing. Caranya masuk di block sensing. Kemudian kita cari ask and wait seperti ini. Ya. Kemudian kita buat teks, masukkan titik X1. Jadi ini kita duplikat saja boleh. Kita simpan di sini, nanti kita akan mengubah teksnya. Ini jadi X2. Kemudian kita ke variabel. Nah, kita set ya. Nanti kita pilih ini, kemudian kita pilih X1. Nah, tuhnya ini kita akan ke sensing lagi. Nah, kita pilih answer di sini. Nah, ini kita boleh simpan seperti ini. Ini kita bisa duplikat juga, simpan di bawahnya. Kemudian kita ubah tadi. Jadi ini
Y1. Tentunya di sini juga harus diubah jadi Y1. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita duplikat saja ini, masukkan di sini. Kemudian kita ubah namanya X2. Kita pilih Y2. Oke. Kita kasih tanda tanya dulu. Jadi ini kita sudah buat untuk blok perintah untuk meminta dan menangkap nilai input variabel Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Jadi susunannya itu tadi seperti ini ya. Seperti ini yang kita buat. Nah, ini adalah masukan nanti dan nanti kolomnya akan kita buat. Nah, setelah selesai untuk input nilai atau variabel, nah sekarang kita membuat lagi blok perintah untuk menghitung nilai dari variabel jarak X, jarak Y, dan jarak. Ya, tentunya nanti kita akan menggunakan fungsi sqrt. Ya, ini untuk menghitung akar. Tentunya ini ada di blok operator. Jadi caranya kita akan buat lagi script ya di area. Kita pilih variabel kembali, kita set ya, set jarak. Ini kita jarak X to X2, X1, jadi kita pilih operator. Kita bisa pilih ini. Nah, kemudian ke variabel kita pilih X2 untuk di sini. Kemudian X1 sini. Dan begitu seterusnya. Oke, kemudian kita tambahkan juga, kita pakai ini. Kemudian kita pakai tombol fungsi sqrt. Kita cari dulu. Nah, di sini kita pilih sqrt. Kemudian kita ambil lagi operator. Ambil dulu ini operatornya, kemudian ini dimasukkan di sini. Ini lagi.
Nah, setelah itu kita ke variabel. Sini jarak X dikali jarak X ya. Kali jarak X. Ini sudah jadi. Kita kasih keluar dulu ini. Jarak Y kali jarak Y. Kemudian ini dimasukkan di sini. Oke, ini sudah jadi untuk jaraknya. Kemudian kita sambung saja seperti ini. Ini sudah ada blok variabel dan operator. Jadi nanti ini blok ini perintah untuk menghitung jarak dua titik. Kemudian kita akan menampilkan sebuah teks ketika programnya telah menghitung. Kita akan membuat sebuah teks tampilan yaitu jarak kedua titik adalah. Jadi kita gunakan perintah looks. Kita pakai looks, kemudian kita say simpan di sini. Kita bisa ketikkan jarak kedua titik adalah. Kita bisa set jadi 3 detik atau terserah dari kita. Kemudian nanti akan menampilkan jarak. Jadi kita ke variabel, kita pilih jarak. Nah, ini kita kasih masuk di sini. Nah, setelah semuanya seperti ini, berarti ini sudah selesai. Tinggal kita menyusun bloknya supaya satu rangkaian semua. Jadi kita tinggal menekan tombol go untuk melihat apakah programnya berhasil atau tidak. Sini. Oke, kita coba masukkan nilainya 12, kemudian 13, 14, 15. Nah, di sini looks-nya, kemudian ini adalah hitungannya. Jadi ini sudah berhasil kita buat program sederhana untuk menghitung jarak ya. Baik, jadi seperti itu untuk menghitung jarak atau kita membuat sebuah aplikasi hitung jarak. Nah, kita bisa menyimpan ini di sini jarak ya. Kemudian kita klik save. Nah, itu untuk contoh bagaimana cara membuat aplikasi menghitung jarak. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.